Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas biologi A semester 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait sistem hormonal pada manusia. Adapun anggota tim kami yaitu saya sendiri Lia Akmalia, kemudian rekan saya Melinda, dan rekan saya yang lain yaitu Revi Rifani. Baik, langsung saja kita mulai. Hormon reproduksi merupakan molekul steroid derivat dari kolesterol. Nah, hormon reproduksi ini berada di sitoplasma bergabung dengan protein reseptor spesifik. Hormon ini terikat secara kompetitif membentuk kompleks hormon reseptor. Kompleks pengikat hormon reproduksi reseptor ini berperan sebagai pengatur pembentukan protein dan enzim sistem reproduksi. Hormon-hormon reproduksi ini dibuat di testis, ovarium, adrenal cortex, dan berguna dalam pembentukan sperma dan ovum, serta membentuk sifat seks sekunder. Kemudian yaitu ada sistem hormon reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu ada hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, GnRH ini merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Fungsi dari hormon ini yaitu untuk menstimulasi hipofisis anterior untuk memproduksi dan melepaskan hormon gonadotropin, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH, dan luteinizing hormone LH, dan juga HCG. Hormon yang kedua yang mempengaruhi reproduksi pada wanita yaitu follicle stimulating hormone atau yang biasa disebut dengan hormon FSH. Merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi pada sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi dalam pertumbuhan dan pematangan folikel granulosa di ovarium wanita. Nah, FSH ini terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma sel targetria, yaitu sel folikel di ovarium dan sel Sertoli di testis. Kenaikan atau penurunan kadar FSH ini merupakan indikasi dari kegagalan gonad akibat disfungsi hipofisis. Nah, oleh karena itu gangguan ketidaksuburan dapat dipastikan melalui pengujian kadar FSH ini. Adapun nilai normal untuk kadar FSH dalam serum menurut WHO yaitu pada hari ke-0 sampai 13 yaitu fase folikuler, kadarnya itu harus mencapai 5-20 mili. Kemudian pada hari ke-14 yaitu fase ovulasi, kadarnya harus mencapai 15-45 mili. Dan pada hari ke-15-28 yaitu fase luteal, kadarnya harus mencapai 5-12 mili. Kemudian hormon yang selanjutnya yang mempengaruhi reproduksi pada wanita yaitu luteinizing hormone atau LH. Nah, hormon ini diproduksi di sel-sel kromofob hipofisis anterior. Hormon ini bersama FSH berfungsi memicu perkembangan folikel dan menyebabkan ovulasi di pertengahan siklus selama fase luteal. Nah, LH ini berfungsi mempertahankan korpus luteum pasca ovulasi. Nah, LH juga terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi progesteron oleh sel korpus luteum. Pemeriksaan guna evaluasi infertilasi pada wanita dilakukan dengan mengukur kadar LH dalam serum. Nah, kadar LH yang tinggi dalam serum ini berkaitan dengan disfungsi pada gonad, sedangkan kadar yang rendah mengindikasikan kegagalan hipofisis atau hipotalamus. Adapun kadar normal hormon LH dalam serum menurut WHO yaitu pada hari ke-0 sampai 13 yaitu fase folikuler mencapai 3-13 mili. Kemudian pada hari ke-14 yaitu fase ovulasi mencapai 30-40 mili, dan pada hari ke-15 sampai ke-28 yaitu fase luteal mencapai 5-15 mili. Hormon selanjutnya yang mempengaruhi reproduksi pada wanita yaitu ada hormon estrogen. Nah, estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, teman-teman.
Terdapat berbagai jenis estrogen, akan tetapi yang paling umum untuk reproduksi adalah estradiol. Nah, estrogen ini berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita, membentuk ketebalan endometrium, sayang siklus menstruasi, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina, serta membantu mengatur temperatur suhu. Estrogen alami ini diproduksi oleh sel TK internal follicle di ovarium secara primer dan jumlahnya tuh lebih sedikit diproduksi di kelenjar adrenal melalui konversi hormon androgen. Yang selanjutnya yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini diproduksi oleh korpus luteum, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada masa kehamilan ini diproduksi di plasenta. Fungsi dari progesteron adalah mempertahankan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Baik, untuk hormon reproduksi pada wanita yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revi Rifani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Saya Revi Rifani selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait sistem hormon reproduksi pada wanita. Yang selanjutnya yaitu hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Hormon HCG ini merupakan glikoprotein yang disintesis di sel syncytotrophoblast placenta. Kadar HCG ini meningkat dalam darah dan urin segera setelah implantasi ovum yang sudah dibuahi. HCG ini berfungsi meningkatkan dan mempertahankan fungsi korpus luteum dan produksi hormon-hormon steroid, terutama pada masa kehamilan awal. Selanjutnya yaitu prolaktin. Hormon prolaktin ini diproduksi di hipofisis anterior. Fungsi prolaktin adalah memicu produksi dan juga sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Di ovarium ini, prolaktin ikut mempengaruhi pematangan sel telur dan juga mempengaruhi fungsi korpus luteum. Pada masa kehamilan, prolaktin ini diproduksi di plasenta. Hormon prolaktin ini memiliki efek inhibisi terhadap GnRH hipotalamus, sehingga jika kadar berlebihan dapat terjadi gangguan pematangan folikel, gangguan ovulasi, dan juga terdapat gangguan menstruasi yang berupa amenore. Baik, yang selanjutnya yaitu hormon reproduksi pada pria, yaitu hormon testosteron. Fungsi dari hormon ini yaitu dapat meningkatkan libido dan juga dapat membantu proses reproduksi sel sperma. Testosteron ini disintesis di sel-sel Leydig testis yang melalui 3 tahapan. Yang pertama, kolesterol, pregnenolon, progesteron, hidroksiprogesteron, androstenedion, dan menjadi testosteron. Kemudian yang kedua, kolesterol, pregnenolon, hidroksipregenolon, dehidroepiandrosteron, androstenedion, kemudian menjadi testosteron. Dan yang ketiga, yaitu DHEA dapat langsung menjadi testosteron tanpa melalui androstenedion. Testosteron ini mengalami 19 hidroksilasi membentuk 19 hidroksitestosteron atau 19 hidroksiandrostenedion. Kemudian, oksidasi C19 ini membentuk derivat keto dan liolisis aldehid membentuk gugus keto. Akibatnya, pada C19 ini hilang membentuk cincin aromatik. Dalam mekanisme ini, senyawa metirapon merupakan inhibitor proses hidroksilasi dengan menghambat enzim 19 hidroksilase. Hal ini merupakan salah satu penyebab pembentukan testosteron terhambat. Selanjutnya yaitu terdapat hormon LH atau luteinizing hormone. LH ini disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Kemudian hormon FSH atau follicle stimulating hormone. FSH ini juga disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior. FSH ini berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Jika stimulasi ini tidak dilakukan, maka spermatid tidak dapat berubah menjadi sperma atau spermiasi. Hormon pada sistem reproduksi laki-laki selanjutnya yaitu hormon estrogen. Hormon yang satu ini dibentuk dari sel-sel bernama Sertoli saat sedang distimulasi oleh FSH. Jenis sel Sertoli dapat melakukan sekresi pada suatu protein yang juga dikenal sebagai pengikat androgen yang berfungsi untuk dapat mengikat testosteron dan juga estrogen.
Kemudian, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus menstruasi dan juga ovulasi. Apa sih yang dimaksud dengan menstruasi itu? Menstruasi atau haid ini adalah salah satu proses alami seorang perempuan yang mengalami peluruhan dinding rahim bagian dalam atau disebut juga dengan endometrium yang keluar melalui vagina. Siklus menstruasi ini adalah menstruasi yang berulang setiap bulan yang merupakan suatu proses kompleks yang mencakup reproduktif dan endokrin yang terangkai secara kompleks dan saling mempengaruhi. Pada setiap siklus, saluran reproduksi wanita dipersiapkan untuk fertilisasi dan implantasi ovum yang dibebaskan dari ovarium saat proses ovulasi. Jika pembuahan tidak terjadi, maka siklus akan berulang. Jika terjadi pembuahan, maka siklus terhenti sementara dan sistem pada wanita tersebut beradaptasi untuk memelihara dan melindungi makhluk hidup yang baru terbentuk sampai dapat berkembang hingga menjadi individu yang dapat berkembang di luar lingkungan ibu. Berikut adalah gambar dari siklus menstruasi. Baik, yang selanjutnya yaitu mekanisme siklus menstruasi. Terlihat pada gambar bahwa tahapannya yaitu yang pertama fase folikuler atau fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-5 sampai dengan hari ke-14. Masa ini adalah masa yang paling subur bagi seorang wanita. Dimulai dari hari ke-1 sampai sekitar sebelum kadar hormon LH meningkat dan terjadilah pelepasan sel telur atau ovulasi. Dinamakan fase folikuler ini karena pada saat ini terjadi pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Pada pertengahan fase folikuler, kadar hormon FSH sedikit meningkat, sehingga merangsang pertumbuhan sekitar 30 folikel yang masing-masing mengandung satu sel telur. Tetapi hanya satu folikel yang terus tumbuh, sedangkan yang lainnya ini hancur. Tahap yang selanjutnya yaitu fase luteal atau fase sekresi, dapat juga disebut sebagai fase pramenstruasi yang terjadi pada hari ke-14 sampai dengan hari ke-28. Pada fase ini menunjukkan masa ovarium beraktivitas membentuk korpus luteum dari sisa-sisa folikel-folikel de Graaff yang sudah mengeluarkan sel ovum pada saat terjadinya proses ovulasi. Pada fase ini, peningkatan hormon progesteron yang bermakna yang diikuti oleh penurunan kadar-kadar hormon FSH, estrogen, dan juga hormon LH. Dalam keadaan ini digunakan sebagai penunjang lapisan endometrium untuk mempersiapkan dinding rahim dalam menerima hasil konsepsi jika terjadi kehamilan. Digunakan juga untuk penghambatan masuknya sperma dalam uterus dan proses peluruhan dinding rahim yang prosesnya ini akan terjadi pada akhir fase ini atau fase luteal ini. Baik, untuk selanjutnya, mekanisme siklus menstruasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Melinda, pemateri ketiga yang menjelaskan tentang kelanjutan, yaitu fase menstruasi hari ke-28 sampai hari ke-2 atau 3. Pada fase ini menunjukkan masa terjadinya proses peneluruhan dari lapisan endometrium uteri disertai pengeluaran darah dari dalamnya. Terjadi kembali peningkatan darah, kadar dan aktivitas hormon-hormon FSH dan estrogen yang disebabkan tidak adanya hormon LH dan pengaruhnya karena reproduksinya telah dihentikan oleh peningkatan kadar hormon progesteron secara maksimal. Hal ini mempengaruhi kondisi flora normal dan dinding-dinding di daerah vagina dan uterus yang selanjutnya dapat mengakibatkan perubahan-perubahan higienis pada daerah tersebut dan menimbulkan keputihan.
Yang keempat yaitu fase regenerasi atau pasca menstruasi pada hari ke-7 sampai hari ke-5. Pada fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali lapisan endometrium uteri, sedangkan ovarium melalui beraktivitas kembali membentuk folikul-folikul yang terkandung di dalamnya melalui pengaruh hormon-hormon FSH dan estrogen yang sebelumnya sudah dihasilkan kembali di dalam ovarium. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi menstruasi, yaitu ada faktor berat badan, yang kedua aktivitas fisik, yang ketiga stres, yang keempat gangguan endokrin, yang kelima gangguan perdarahan, dan yang keenam wanita yang merokok. Selanjutnya, pengertian dari menopause dan endometriosis. Menopause merupakan waktu penghentian menstruasi secara permanen yang terjadi setelah hilangnya aktivitas ovarium. Pada tahun sebelumnya, menopause yang mencakup perubahan dari siklus ovulasi normal penghentian menstruasi dikenal sebagai tahun transisi perimenopause yang terjadi dengan ketidakteraturan siklus menstruasi. Sedangkan endometriosis merupakan sindrom penurunan kemampuan fisik, seksual, dan psikolog yang dihubungkan dengan berkurangnya hormon testosteron dalam darah. Endometriosis merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kondisi pria di atas usia pertengahan yang mempunyai kumpulan gejala, tanda, dan keluhan yang mirip dengan menopause pada wanita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi menopause. Yang pertama ada faktor psikis, yang kedua ada faktor sosial ekonomi, yang ketiga ada faktor budaya dan lingkungan, yang keempat ada faktor usia menengah, yang kelima ada faktor usia melahirkan, yang keenam ada faktor pemakaian kontrasepsi, dan yang terakhir ada faktor status gizi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi endometriosis yaitu disebabkan oleh terjadinya penurunan kadar testosteron, dan penurunan kadar testosteron ini terjadi gradula seiring dengan bertambahnya usia. Kadar testosteron yang rendah disebut sebagai hypogenesis. American Association of Serious Endocrinologists mendefinisikan hipogenesis terjadi jika kadar free testosteron di bawah batas normal. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.